Amin. Silakan duduk, terima kasih. Shalom. Bahagia sekali saya bisa kembali ke sini. Saya baru kembali dari Medan, ya. Puji Tuhan dapat kehormatan masih boleh melayani keliling ke daerah gitu ya, ke Sumatera lagi ya, puji Tuhan. Nanti next ke daerah tengah dan timur ya. Bulan depan ke Pekanbaru ya. Banyak daerah-daerah yang memang Tuhan sedang kerjakan sesuatu yang besar. Dan doa kita adalah aku mau Tuhan di dalamnya. Ya, dan bagian kita masing-masing punya bagian yang berbeda-beda. Hari ini kalau teman-teman Pentakosta ya, kalau punya teman-teman di GPDI, teman-teman di GGP ya, Gerakan Pentakosta, semua sedang lagi ramai merayakan apa? Pentakosta, ya, Hari Raya Pentakosta. Mereka sampai puasa sampai 10 hari ya. Mereka maraton ya, karena mereka mengharapkan sesuatu yang berbeda gitu ya. Ada pencurahan Roh Kudus yang mereka bisa alami lebih lagi. Ya, mereka tahu Roh Kudus sudah dicurahkan, tapi mereka lebih lagi merindukan ada pengalaman yang berbeda. Ya, ada dunamos, ya, ada kuasa daripada Roh Kudus yang kita gereja Tuhan harus alami. Ya, kalau enggak apa bedanya kita dengan dunia kalau tidak ada kuasa yang menyertai kita. Maka tema hari ini luar biasa, yaitu kuasa Injil. Ya. Gospel power, ya. Kekuatan, kuasa Injil. Ya. Injil yang mampu mengubahkan orang. Injil yang mampu melakukan mujizat yang mungkin belum pernah kita bayangkan. Ya, mujizat yang paling besar saya percaya sampai hari ini masih mujizat keselamatan. Karena dari orang yang hidupnya mati, kematian kekal, berubah kepada kehidupan kekal. Ya. Enggak cuma 1 tahun, enggak cuma 10 tahun, enggak cuma 1000 tahun, tapi sampai selama-lamanya. Ya, itu mujizat Lazarus aja dibangkitkan, mati lagi kan. Ya, tapi kalau kehidupan kita, yang kekal ini sampai selamanya. Ya, kita lihat slide kita hari ini. Kuasa Injil. Nah, ini slide yang pertama, nggak apa-apa. Udah next slide. Ya. Tadi judulnya doang. Nah, saya mulai dengan kita ngecek nih. Ya. Hari kita, usia kita ya. Kalau ini perumpamaan. Ya. Kalau usia kita itu 0 sampai 10 tahun di sini nggak ada ya. Itu ibaratnya hari Senin gitu. Kenapa saya ibaratkan 7 hari gitu ya? Karena si Mazmur ini gitu ya, bukan berarti umur manusia paling lama 80, enggak ya. Di zaman Musa ada sampai 120 tahun. Jangan bandingin sama zamannya Adam ya, ada yang sampai 170 tahun, 900 tahun gitu ya. Itu lebih lama lagi begitu ya. Nah, tapi kalau Mazmur ngomong masa hidup kami 70 tahun. Jadi kalau ibaratnya pakai minggu itu kan 7 hari gitu ya. Nah, 0 sampai 10 itu Senin, 11 sampai 20 itu Selasa, 21 sampai 30 itu hari Rabu. Nah, sekarang ngelihat nih ya, scanning nih ya. Dulu saya ikut bertobat ketika hari Selasa. Wah, saya ingat banget nih, bertobat sungguh-sungguh ikut Tuhan ketika SMA kelas 1. Ya, usia 16 tahun lah ya. Hari Selasa saya bertobat ya. Sekarang sudah hari apa? Saya sudah hidup sekarang hari Kamis. Ya. Salah, hari Jumat saya sekarang. Ya. Nggak nyangka, cepet banget ya. Di sini ada yang bertobat, mungkin ingat ya waktu imut-imut ada istri saya SMP bertobat ya. Ada yang ketika SMA bertobat. Sekarang usia kita kok cepet banget gitu ya. Udah hari Jumat ya. Bentar lagi hari Sabtu, mungkin beberapa ada yang udah hari Sabtu ya, 51 sampai 60. Yang udah hari Minggu ya kita berdoa ya. Oke. Nggak jamin bahwa hari Minggu dipanggil Tuhan duluan, nggak jamin ya. Karena kita sudah ikut Tuhan sudah lama gitu ya. Ada yang inget banget waktu itu ya, usia 20, 30, di bawah 30 dipanggil Tuhan gitu ya. Saudara seiman kita ya. Tuhan nggak pernah kasih ini sesuai urutan gitu ya, puji Tuhan. Ini cuma perumpamaan gitu ya, supaya inget gitu ya. Nah, masa hidup kami 70 tahun dan jika kamu kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ya. Nah, teman-teman cek nih, saya kalau lihat tampang-tampang di sini kayaknya hari Kamis Jumat semua kebanyakan, betul ya? Hari Kamis Jumat ya. Ingat gak sih waktu saya kalau mengingat dulu gitu ya, zaman-zaman gedung kuning gitu ya, mungkin sebagian malah gedung yang sebelum kuning malah ya. Kalau saya gedung kuning di Sulken ya, saya bertobat hari Rabu gitu ya. Nah, sekarang udah hari Jumat aja gitu ya, cepet banget. Next slide. Kita ngelihat bahwa hidup kita begitu
singkat. Ya. Dulu masih ingat ya, waktu kita masih sekolah, ya saya masih ingat saya di Regina Pacis dulu ya. Ada beberapa komsel dan ada beberapa saksi mata di Regina Pacis dulu. Udah sarjana ya, udah sarjono, udah S3 gitu ya. Udah bekerja, udah dapat dolar gitu ya. Udah dikit lagi nih, ini sebenarnya dipotong ya. Karena kalau satu lagi tuh ada fotonya RIP gitu ya. Betul ya. Kan ujungnya begitu ya. Habis pakai tongkat ujungnya apa? RIP. Nah, tapi puji Tuhan hidup kita nggak selesai di situ kan. Ada kehidupan yang berikutnya yaitu selamanya bersama Kristus. Itu mujizat yang paling gede lah. Itu nggak bisa dibandingkan. Adakah yang lebih indah daripada itu? Nggak ada. Kesukaran kita makanya firman Tuhan mengatakan cuma sebentar saja. Karena ketika kita sudah lewati yang pakai tongkat itu, yang sudah dikuburkan, dan kita bersama Kristus, itu selamanya. Ya. Itu luar biasa, makanya kita mau bagikan kemana-mana. Kenapa saya rajin-rajin gitu ya, mendingan saya nonton film drakor gitu ya, di rumah. Tapi saya mau keliling ke daerah gitu ya, karena saya tahu. Ya, banyak orang yang membutuhkan Injil Tuhan. Hidup mereka kalau enggak, seperti uap. Ya, yang berlalu hilang gitu ya, kalau masak air pakai teko, ngepul uapnya hilang. Ya. Hidup kita seperti itu dalam dunia yang fana. Ya. Tapi kalau kita anak Tuhan, kita kan berbeda. Kita mengalami kehidupan yang kekal. Makanya si Stud ngomong, next slide. Kita hanya memiliki satu kehidupan. Kita nggak percaya hidup kita berkali-kali. Kita nggak percaya ada reinkarnasi. Gitu. Kalau yang lain percaya silakan. Kita nggak percaya itu. Ya. Hanya Yesus itu pun inkarnasi, bukan reinkarnasi gitu ya. Nah, kita hanya memiliki satu kehidupan dan sebentar lagi akan berlalu, ya. Apalagi udah hari Jumat, ya. Hanya apa yang kita lakukan bagi Kristus yang kekal. Nah, teman-teman, mari kita setelah kita mendapatkan kehidupan kekal, kita membagikan Kristus, membagikan apa yang kita alami bersama Kristus, membagikan Injil, memberitakan Injil yang kekal itu. Karena kalau yang kita lakukan bukan bagi Kristus, itu nggak kekal. Gitu ya. Kalau kita hanya bisnis untuk mengejar kekayaan itu nggak kekal. Tapi kalau kita melakukan bisnis karena itu panggilan Tuhan, dan itu memuliakan Tuhan, itu artinya melakukan bagi Kristus. Kalau kita menjadi guru sekolah hanya untuk demi dapetin gaji, dapetin kerjaan, itu belum sesuatu yang kekal. Tapi kalau kita melakukan seperti untuk Tuhan, kita melakukan seperti untuk misi Tuhan, bahwa kita misi kita lewat jadi guru, misi kita lewat bisnis, tapi ujungnya supaya Injil diberitakan. Itu namanya sesuatu yang kekal. Kenapa? Karena kita lihat next slide, ini ayat hafalan kita hari ini. Ya. Ayat hafalan kita dari Roma 15 ayat 17 sampai 19. Ya. Saya bacakan. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah. Jadi dalam siapa? Dalam Kristus. Bukan dalam kekayaan kita, bukan dalam pengalaman kita, bukan dalam kehebatan kita, tapi dalam Kristus. Aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain. Ya. Paulus orang pintar loh ya, dia belajar ya. Dia orang yang pintar tentang Taurat, tapi dia bisa ngomong, saya nggak berani berkata-kata sesuatu yang lain. Kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus melalui aku. Yaitu yang memimpin, untuk memimpin bangsa-bangsa, ini panggilannya Paulus ya. Untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan dengan perkataan dan perbuatan. Nah, dengan ucapan kita, kita menginjili, dengan perbuatan kita, kita memberitakan Injil. Tapi ada komanya nih ya. Ada tanda-tanda orang percaya. Seperti Markus terakhir katakan. Tanda-tanda ini akan menyertai. Ya. Kita menumpangkan tangan pada orang yang sakit, orang disembuhkan. Kita minum racun maut, nggak mempan. Ya. Kita mengalami bahasa-bahasa yang baru, ya, Markus yang terakhir. Dengan kuasa, tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat, dan dengan kuasa Roh Allah. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Nah, dikatakan di sini dengan kuasa, tanda-tanda ajaib dan mujizat. Ya. Bagi beberapa kalangan Kristen mengatakan bahwa mujizat kisah para rasul ini hanya menyertai para rasul ya, untuk menguatkan Injil yang mereka beritakan sebagai murid langsung dari Tuhan Yesus. Ya. Tapi kalau kita percaya bahwa mujizat itu nggak stop sampai kisah zaman para rasul, tapi berlangsung sampai zaman modern hari ini.
Nah pertanyaannya kalau kita belum mengalami, kenapa gitu ya? Itu ceritaan saya sama istri saya di mobil tadi gitu ya. Panjang kita cerita. Kenapa yang sesuatu yang harusnya biasa bagi anak Tuhan kita nggak alami? Apa yang harus kita gumulkan? Apa yang harus kita bawa ke dalam hadirat Tuhan? Ke dalam perenungan kita, dalam saat teduh kita? Dalam komunitas sel kita? Apa yang harus kita perbincangkan? Kenapa ini tidak terjadi dalam kehidupan kita, keseharian kita? Next slide. Bukankah ini yang jadi karunia roh yang harus kita alami? Ya, firman Tuhan mengatakan apa? Karunia rohani itu ketika kita dipenuhi Roh Kudus, ya ini apalagi Pentakosta gitu ya. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita tenggelam oleh Roh Kudus, kita mengalami baptiso, tapi bukan cuma baptiso yang pakai air, tapi baptiso Roh Kudus gitu ya. Kita ditenggelamkan oleh Roh Kudus. Bukankah ini yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita? Kita berkata-kata dalam hikmat. Kita berkata-kata dalam pengetahuan. Kita memiliki iman. Karunia untuk menyembuhkan. Kuasa untuk mengadakan mujizat. Karunia untuk bernubuat. Karunia untuk membedakan berbagai macam-macam roh. Karunia berbahasa roh. Nah cuma yang ke-8 yang sering kita dengar di karismatik. Ya. Yang 9 aja jarang. Karunia menafsirkan bahasa roh. Padahal banyak banget. Ini cuma sebagian. Ya. Dari karunia Roh Kudus. Kalau kita Google banyak banget karunia Roh Kudus. Enggak cuma 9 ini. Tapi kalau dalam konteks 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Kemana kita? Kita karunia hikmat. Ketika kita butuh jalan keluar, kita butuh berkata-kata, ya. Kita ada solusi yang praktis yang Tuhan kasih buat kita. Ada hikmat Tuhan. Ya. Dalam bisnis kita, dalam pekerjaan saya, dalam kehidupan kita keseharian ada hikmat Tuhan. Bukan sekedar kepandaian, tapi wisdom. Ya, wisdom itu beda, itu lebih tinggi tingkatnya. Ya. Karena kalau pengetahuan itu sesuai dengan apa yang kita telah pelajari. Kalau hikmat itu melampaui apa yang sudah kita pelajari. Ya. Karena kita bergantung kepada Allah. Ya. Allah yang tidak mustahil baginya. Dan yang kedua, karunia marifat. Ya, words of wisdom, words of knowledge. Saya nggak jelasin semua ya. 1-2 contoh saya kasih. Nanti kita bisa bahas di komunitas sel kita, di IG kita. Berkata-kata dengan pengetahuan. Word of knowledge, kalau kita lihat terjemahan lama, TL, bukan PB2 atau TB, tapi kita lihat TL, itu karunia makrifat, karunia marifat. Nah mungkin yang bertobatnya sejak Gedung Kuning atau sebelumnya tahu ya, pernah dengar, karunia marifat. Itu dibutuhkan untuk penginjilan, dibutuhkan. Ya. Kenapa? Karena dia belum cerita, kita udah dengar bisikan Tuhan bahwa dia mengalami ini gitu. Dia sedang mengalami apa gitu ya, kegundahan dia, masalah dia, sekalipun dia belum mengungkapkan, Tuhan sudah bicara buat kita lebih dulu. Itu namanya karunia pengetahuan, karunia marifat. Ada rahasia-rahasia yang sekalipun dia nggak ceritakan, kita bisa tahu gitu ya. Makanya dulu, wah ini cerita dulu lagi gitu ya. Ya karena saya dulu pun belum ada gitu ya. Saya dengar cerita teman-teman di Bandung, teman Bang Ahmad waktu muda gitu ya. Saya kan waktu di sini Bang Ahmad ya udah senior juga, udah tua gitu ya. Pada takut tuh ketemu hamba-hamba Tuhan, takut. Kenapa? Karena takut dibacain dosanya katanya. Ya. Jadi kalau mau datang ke hamba Tuhan mesti menguduskan dirinya gitu ya. Kalau perlu puasa dulu karena takut ketemu Bang Ahmad gitu ya. Kamu habis buat dosa apa 2 hari yang lalu? Tuhan bisa ngomong dulu sama dia gitu ya. Itu beberapa yang mungkin teman-teman pernah alami ya. Kalau kita dulu pernah di pelajar, dulu kan gabungan ya antara teman-teman saya dan kita pernah di Abalov juga sama teman-teman sebagian di PSG ya. Kita sering banget mengalami itu gitu ya. Ketika ibadah tiba-tiba Tuhan berkata gitu ya, di sini ada yang sedang mengalami ini gitu ya. Nah, apakah karena kita makin dewasa hal-hal itu sepertinya sudah tidak ada gitu ya? Atau memang hal itu sudah tidak kita rindukan? Padahal ini kita butuhkan loh di komunitas sel, ya ada anggota sel kita yang pendiam nggak mau cerita gitu ya. Kita bisa berdoa, kita minta Tuhan wahyukan. Supaya apa? Ujungnya bukan supaya kita jadi dukun, bukan ya. Tapi supaya apa? Supaya Injil itu diberitakan. Disertai dengan tanda-tanda dan kuasa. Ya. Supaya apa? Ujungnya cuma satu. Bukan supaya pendetanya makin hebat, tapi supaya Yesus makin dimuliakan. Nah ini doa kita. Kenapa? Karena kalau kita lihat kisah di Alkitab, kita ambil 2 kisah di Alkitab ya. Jadi nggak ngomong dulu ya, tapi memang kisah nyata di Alkitab gitu ya. Kisah nyata di Alkitab yang pertama adalah kisah tentang Petrus. Oke. Petrus kalau saya tilik gitu ya, saya catat mujizat-mujizat yang pernah dialami banyak banget. Saya ambil cuma 3 aja gitu ya. Mujizat pertama adalah mengubahkan seorang Petrus yang tadinya seorang yang
begitu emosional, begitu ya, begitu hidupnya ya spontan, tapi kadang-kadang ya nggak jelas juga gitu. Dia bisa menyangka Yesus 3 kali. Ya. Orang yang sepertinya berani, tapi kok menyangka Yesus gitu ya. Dia mengatakan dia begitu berani sepertinya gitu ya. Tapi dia menyangka Yesus, artinya seorang yang pengecut, seorang tidak pemberani. Tapi ketika dia dipenuhi Roh Kudus, Kisah 2 ayat 1-41 mengatakan, dia menjadi menyala begitu rupa ketika dia dipenuhi Roh Kudus. 3.000 orang gitu ya, dibawa kepada Tuhan. Orang lumpuh, ya pasti sudah pernah baca semua. Oke, GKD mah nggak usah tanya, pasti sudah pernah baca semua ayat ini kan, makanya nggak ada ayatnya, nggak ada isinya ya. Karena saya yakin udah pernah baca. Ya ketika dia masuk mau ke bait Tuhan gitu ya. Di gerbangnya itu, di gerbang indah gitu ya. Ada orang yang minta-minta, mungkin mintanya duit ya, tapi si Petrus ngomongnya apa? Aku nggak ada duit lah ya, gampangnya gitu bahasa sekarang ya. Gua nggak ada duit di dompet gitu ya. Tapi dengan nama Yesus, kuasa nama Yesus, bangkit dan berjalan. Gue nggak punya duit nih, nah, cocok kan kalau teman-teman nggak punya duit gitu ya. Nggak ada alasan untuk melayani Tuhan kan. Ya. Padaku nggak ada duit nih, ya, tapi ada kuasa. Ya, ayo bangkit berjalanlah. Kita rindukan ini terjadi. Dan yang ketiga, ya, bayangan Petrus lewat aja, itu orang sembuh loh. Pertanyaannya apakah Alkitab kisah dongeng, apakah Alkitab kisah nyata? Kerinduan kita adalah apa yang Petrus alami, kita juga alami. Tapi kita lihat gereja Tuhan kan hampir jarang kita dengar lagi. Mungkin kita pernah dengar ya, teman-teman di Facebook, VIP-nya, ada Pak Lubis, ada Pak Andi Simon dan sebagainya gitu ya. Teman-teman yang sampai hari ini masih keliling ke pasar-pasar, doain orang, ya, mau agama apapun ya, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Ya. Kalau kita kan kebalikannya ya, kalau naik kereta kan ya, yang lumpuh melihat, ya janganlah ya itu mah. Yang buta berjalan gitu ya, itu mah biasa ya. Tapi kita melihat yang ini kita alami. Yang kedua, yang dialami oleh Paulus. Ya. Paulus nggak kalah dahsyat gitu ya, dia dibutakan Tuhan, kemudian dia melihat. Kemudian orang lumpuh disembuhkan. Dan ada orang yang ketiga itu lagi dengerin Paulus nih, lagi dengerin bang mengatas khotbah gitu ya, di loteng di atas gitu kan. Tiba-tiba karena keasikan gitu supaya adem, duduknya di loteng ya, di dekat jendela duduknya gitu ya. Duduk ke jendela, si Etikus jatuh, mati gitu ya. Kata Paulus, ini nggak mati, didoakan, bangkit kembali. Nah, mari kita berpikir secara kritis. Apakah Alkitab benar-benar yang dulu, sekarang, dan yang ke depan adalah sama? Saya percaya firman Tuhan dahulu, sekarang, dan selamanya tetap sama. Nah, kalau kenyataannya tidak terjadi, ada apa yang salah? Apa yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan? Apakah kita harus berteriak, Tuhan, aku ingin alami ini sebagai kejadian yang normal dalam kehidupanku? Kenapa saya percaya bahwa ini bukan hanya untuk Kisah Rasul, untuk meneguhkan setiap Injil Matius, Markus, Lukas yang ditulis. Karena sebagian Kristen percaya seperti itu. Mujizat sudah berhenti. Ya, dalam artian yang seperti Petrus sama Paulus. Udah stop ya ketika kanonisasi terjadi, ketika Wahyu selesai gitu ya. Kejadian sampai Wahyu dibukukan, udah selesai ya. Nggak ada lagi yang kayak Paulus sama Petrus. Tapi kalau saya percaya sampai hari ini gitu ya, masih terjadi. Nah, kalau pertanyaannya di depan kita nggak terjadi, kenapa gitu ya? Nah, itu yang kita harus gumulkan ke hadapan Tuhan. Nah, karena kalau kita dengar cerita banyak banget, teman-teman mungkin udah pernah baca bukunya Kathryn Kuhlman, baca bukunya Smith Wigglesworth. Yang terakhir, next slide. Almarhum W.H. Bonnke, dia yang terakhir meninggal juga dibanding yang tadi dua itu ya. Kalau kita lihat kisah W.H. Bonnke, ya ini di website nanti teman-teman dapetin aja. Ini saya baca, saya ingat waktu itu udah pernah baca bukunya kan ya, Penginjilan dengan Api gitu ya. Nah, W.H. Bonnke seorang penginjil yang mengasihi Tuhan. Ini saya ambil 3 aja, kalau nggak banyak banget. Ya. Pertama, ini zaman modern, bukan zaman Kisah Rasul dan Paulus. Tapi masa-masa kini, karena tahun 2000-an, tahun 19-an gitu ya. Ini di Nigeria dan di Australia. Ya. Yang pertama adalah kisah
Pastor Daniel. Pastor Daniel tuh ceritanya gini, dia naik mobil kemudian kecelakaan serius, kemudian meninggal dunia. Ya, udah kejadian udah ketabrakan, meninggal, terus istrinya masih belum terima, aduh, kayaknya belum waktunya Tuhan, kok masih muda udah dipanggil Tuhan. Nah dia bawa, dia dengan iman dia bawa tuh ya, suaminya itu ke tempat khotbahnya si H.H. Bonke. H.H. Bonke nggak tahu waktu itu ada orang mati di bagian bawah. Jadi di atasnya dia khotbah, di bawahnya itu di bagian bawahnya, di ruangan bawah ada mayat gitu ya. Yaitu mayatnya si Pak Daniel Cuku. Wah susah ngomongnya ya. Ini mulutnya keseleo ngomongnya ya. Ini percaya nggak percaya, memang klaimnya disaksikan oleh istrinya, dianya dan jemaat yang mengalaminya gitu ya. Nah silakan aja percaya nggak percaya, karena zaman Yesus pun sama. Apakah semua orang percaya? Enggak. Ya. Ketika 5 roti 2 ikan mereka sudah alami mujizat, mereka bisa makan. Ya. Mereka ngedengar Lazarus dibangkitkan. Tapi apakah semua percaya kepada Yesus? Mereka buktinya menyalibkan Yesus kan. Ya. Nah apalagi kisah ini. Ya. Tapi silakan dicek aja gitu ya. Ini tahun 2001 kejadiannya. Yang kedua, kalau satu orang buta celik matanya ya itu biasa. Ini 9 orang buta. Jadi satu kejadian waktu KKR gitu ya, 9 orang buta dilaporkan melihat dalam satu malam yang sama. Dan yang terakhir adalah kisahnya si perempuan yang mengalami brittle bone disease. Artinya dia datang pakai kursi roda, mengalami penyakit yang rapuh gitu ya, tulang kakinya sehingga dia nggak bisa jalan. Habis itu ada 8.000 kalau nggak salah yang datang bertobat. Ditunjuk nih ada wanita di sini, Tuhan sembuhkan. Gitu. Dia nggak langsung doain satu-satu, karena ribuan orang datangnya. Karena ketika Bonke khotbah itu bisa 600.000 gitu ya, banyak banget. Ya. Ini ada wanita yang disembuhkan di sini, pulang berjalanlah. Bener loh, dia sebelum ibadahnya selesai, dia berdiri, dia jalan, kemudian dia berlari. Ya. Believe it or not gitu ya, kita jarang dengar cerita kayak gini lagi gitu ya. Tapi saya percaya mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Bentuknya mungkin bisa berbeda juga, bisa juga. Ya. Tadinya kuliah IP-nya Nasakom terus gitu ya. Kita berdoa sama Tuhan, IP jadi 3,5, jadi dia rajin belajar. Bisa banget gitu ya. Bisa banget. Gitu ya. Ada kuasa yang membuat kita bisa seperti spirit excellence Daniel gitu ya. Itu kisah-kisah yang kita pernah alami, kita pernah dengar. Pertanyaannya apakah kita ingin ini terjadi dalam kehidupan kita? Nah, sebelum kita pulang ada 3 hal yang kita mau bawa. Ya. Yang pertama yang kita mau bawa pulang adalah kita menyadari otoritas dalam kesaksian kita. Ya, karena ini kuasa Injil. Jadi bukan tentang mujizatnya, mujizat itu menyertai, tapi cerita utamanya adalah gospel. Apa itu gospel? Orang berdosa, butuh Yesus, Kristus hadir, mereka diselamatkan. Mengalami hidup yang kekal. Jadi berita Injil adalah berita yang membawa pengharapan kepada dunia yang tidak ada harapan. Nah ini utamanya. Jadi ketika kita bersaksi, nah pertama ya, yang paling sederhana kita bisa lakukan adalah kita menyadari bahwa ada otoritas dalam kesaksian kita. Ya. Ada kuasa yang menyertainya. Ya. Kita baca sama-sama ayat 1 Korintus 2 ayat 4-5 yang di depan di bawah ini ya. 3, 2, 1. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan akan kuasa roh, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Jadi ketika kita bersaksi kepada teman kita, rekan kerja kita, anak buah kita bersaksinya bukan dengan keyakinan kata-kata kita pasti bagus nih. Kata-kata kita kayak seorang yang udah sekolah teologi, nggak usah pusing kayak gitu ya. Ketika kita memberitakan, kita menceritakan apa yang kita alami, bahwa Yesus mengubahkan hidup saya, yakinkan ada kekuatan roh yang menyertai kita. Ya. Suatu ketika saya waktu itu sama teman saya namanya Denny gitu ya, yang sudah jadi kepala sekolah di Kalimantan, ya pernah naik angkot 02 gitu ya. Masih ada kan ya angkot 02 ya.
Itu juga luar biasa itu ya. Sejak bayi sampai sekarang masih ada itu. Angkot 02. Jadi kita pulang gereja ya, kan biasa ya kemah Daud, penginjilan massal. Wah, ya kan masih ingat sih ya yang sekolah dulu ya? Pasti pernah sekolah. Pokoknya mual-mual di sini udah pada tahu lah ya. Oh, pasti orang GKKD nih habis pulang gereja gitu ya. Karena mereka keliling-keliling, nggak tahu malu ya. Sengaja nggak bawa jam supaya nanya ini jam berapa gitu ya. Itu caranya saya dulu ya, nggak bawa jam supaya nanya ini jam berapa. Supaya apa? Membuka pembicaraan ya. Habis tanya jam berapa, ujung-ujungnya mau terima Yesus. Ujungnya ke sana, puji Tuhan gitu ya. Nah, suatu ketika kita penginjilan di mana di angkot ya 02. Waktu itu kita naik angkot ya habis pulang gereja, penginjilan massal kan gitu ya. Masih ingat ya. Nah, itu mungkin harus kita budayakan lagi, itu menarik gitu ya. Nah, habis kita pulang kita penginjilan, strateginya kan kita ngobrol aja. Kan nggak mungkin kita baca Alkitab gitu ya. Nggak mungkin. Jadi saya sama si Denny berduaan. Nah, kita saut-sautan ya. Ya. Saut-sautan tentang penginjilan ya. Ya. Di Yesus itu ada harapan gitu ya. Yesus itu masa depan sungguh ada begitu ya, dan kalau hidup kita yang sekarang ini tidak jelas gitu ya, tidak punya pengharapan, dalam Kristus ada pengharapan. Kita ngobrol ngalor ngidul gitu ya. Ngalor ngidulnya apa yang kita alami dalam Kristus. Ya. Tiba-tiba, wah ini bukan tiba-tiba karena saya percaya ada kuasa Roh Kudus. Ada bapak-bapak di pojok jual loper koran, jualan koran. Bapak-bapak tua lah ya. Udah lebih tua dari saya. Saat ini mungkin 45-50-an. Nangis di situ. Ya. Nangis, bisa diangkut, bapak-bapak nangis Bapak Ibu. Ya. Bukan anak muda yang lagi putus cinta nangis gitu ya. Ini bapak-bapak yang gak punya harapan, dia nangis di situ. Ya. Habis itu kita kunjungin tuh ke Cigombong ya. Namanya susah ya. Kita datengin gitu kan. Kita kasih Alkitab dan sebagainya dan dia terima Yesus. Roh Kudus luar biasa. Saya percaya bukan karena kita hebat loh. Tahu apa sih anak sekolah gitu kan. Nggak seperti Bang Mangatas lah ya kalau firmannya begitu lancar gitu ya. Apalagi Bang Freddy, wah semua itu hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Kita kan masih baru sekolah gitu ya. Masih sekolah, nggak sekolah teologi pula sampai hari ini gitu ya. Ya kita cerita apa yang kita alami dalam Tuhan gitu ya. Bahwa Tuhan tuh baik, ya Tuhan tuh punya harapan. Banyak kisah lain ketika saya memberitakan ketika kita disentuh sama Rana dan kawan-kawan. Kita ngasih pelatihan, ya, waktu itu ingat banget abis kita melatihan service excellence gitu ya, untuk bukan 90%, 100% hijau semua. Ya. Nah suatu waktu abis selesai training, 2-3 hari training, kita doakan. Bahwa Tuhan itu lebih dekat daripada baju yang kita pakai. Masa depan sungguh ada dan harapanmu gak akan hilang. Kita lihat loh, bapak-bapak yang bukan orang yang biasa ke gereja gitu ya. Mendengar apa yang kita doakan, bahwa Tuhan itu lebih dekat daripada baju yang kamu pakai. Bahwa Tuhan itu masa depan sungguh ada dan harapanmu gak akan hilang. Rancanganku, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Nangis loh. Saya percaya bukan nangisnya karena kita gigit, kita gak galak-galak gitu ya. Karena baik-baik. Tapi karena dia mengalami Tuhan. Saya percaya bukan nangisnya yang penting, tapi saya lihat dengan tanda nangisnya itu dia mengalami sesuatu. Ada sesuatu yang Tuhan bicara buat dia. Bahwa hidup dia gak kebetulan. Hidup dia harus ada tujuan. Nah, teman-teman yang pertama, sadari ada otoritas dalam kesaksian. Jadi bukan betapa hebatnya perkataan kita hikmat manusia. Karena apa? Firman Tuhan katakan, baik perkataanku dan pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Mungkin teman-teman belum belajar apologetika, ya? Belum belajar bagaimana menginjili yang hijau, yang begitulah pokoknya, yang ateis, yang dan sebagainya. Tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Mari kita sama-sama kita bersaksi. Ya. Karena kita nggak mau menggenapi apa yang bilangan research katakan gitu ya. Pertumbuhan Kristen hanya pertumbuhan pindah dari gereja satu ke gereja yang lain. Mayoritasnya begitu. Jadi yang pertama perpindahan gereja, yang kedua pertambahan anak. Tapi orang yang belum mengenal Tuhan, mereka yang putus harapan. Mereka yang belum pernah dengar Injil yang benar. Gitu ya. Mereka yang di luar sana, yang terbelenggu oleh roh agamawi, mari kita hadir. Apapun kita, ya. Karena survei membuktikan banyak orang dipakai Tuhan, bisa mengenal Tuhan, 76, sekian persen. Bukan karena kunjungan pendeta, bukan karena KKR, tapi 76% sekian gitu ya.
Karena kita semua jemaat yang aktif. Survei membuktikan. Orang bertobat 76%, bukan kadang kunjungan ada, ya. Oleh ikut KKR ada, ya. Ada surveinya tuh, ya. Tapi 76%. Karena keaktifan kita ketika kita lagi dagang, ketika lagi kita nyalon, ketika saya lagi ngajar, ya. Ketika kita dealing bisnis, ya. Ada otoritas dalam kesaksian kita. Yang kedua, percayakah kita bahwa Efesus 3 ayat 20 itu masih terjadi? Ya, sama-sama kita baca ayatnya. 3, 2, 1. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ketika kita terima Yesus ada Dunamos, ada Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Jemaat dapat mengambil langkah iman dan percaya bahwa Tuhan mengerjakan bagian yang mustahil ketika kita taat. Nah, yang sulitnya adalah kita taatnya ini. Ya. Saya ada cerita begini. Dulu pernah belajar dari gurunya lagi ya, mentornya Pak Edi Leo, tua banget artinya ya, namanya Pak Ben Baluyot dari Filipina, ya Kuya Ben namanya ya, guru penginjil, hamba Tuhan. Ya. Dia orang Filipina, dia cerita kesaksian begini. Selain dia pernah dipatuk ular nggak mati gitu ya, dia cerita begini, dia kacamata juga, seperti saya kacamata. Suatu waktu Tuhan bicara sama dia. Nah ini ingat ya, iman itu timbul karena apa? Pendengaran akan firman Kristus. Ya, karena firman Kristus, karena Tuhan bicara, ya, karena ada kebenaran firman-Nya yang menjadi rema buat dia. Ya, Tuhan bicara lewat firman-Nya atau Tuhan bicara lewat hati nurani kita. Nah, suatu waktu si Ben Baluyot Tuhan ngomong, angkat kacamatamu, Tuhan sembuhkan matamu. Apa yang terjadi? Dia ambil langkah iman, dia taat. Ya. Dia lepas kacamatanya, dia naik bis, nggak kelihatan bisnya. Tapi dia tetap yakin, karena banyak kisah di Alkitab, ada yang nggak sekali kok, ya. Ada yang berkali-kali, ada proses artinya kan. Ya. Dia lakukan kedua kali, nggak kelihatan lagi. Dia lakukan ketiga kali, berkali-kali dia lakukan, akhirnya apa? Dia disembuhkan total, nggak pakai kacamata lagi. Tapi ada prosesnya. Ya. Kalau di Alkitab caranya juga banyak. Ada yang matanya pakai air gitu ya, dibersihin. Ada yang nyelam dulu berkali-kali baru disembuhkan. Caranya terserah Tuhan. Nah tapi ada juga kisah yang lain, ikut-ikutan. Ya. Nah, ini bukan kemah Daud lah ya, nggak tahu gereja mana gitu ya. Atau mungkin kemah Daud zaman dulu, saya nggak tahu juga ya. Narasumber dirahasiakan. Ini kacamatanya diinjek, wah dalam nama Yesus, sembuh gitu ya. Puji Tuhan ya. Nggak sembuh ya. Tetap kacamata. Perbuatannya sama, lepas kacamata, tapi yang satu disembuhkan, satu yang lain enggak gitu ya. Kenapa saya juga sampai hari ini Tuhan enggak sembuhkan? Mungkin supaya lebih ganteng kan gitu ya. Banyak hal yang jangan ikut-ikutan iman itu. Ya. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu melampaui batas logika, yes. Tuhan itu bukan yang menabrak logika, tapi dia di atas logika. Karena Tuhan itu nggak menampilkan fakta. Fakta nggak bisa ngelihat -7 ya -7, itu fakta namanya. Tapi kalau Tuhan katakan sembuh, di atas logika. Ini kanker stadium 4, nggak sembuh. Tapi Tuhan bicara, kamu sembuh. Di atas logika. Nah pertanyaannya, dapatkan iman itu daripada Tuhan. Jadi jangan ikut-ikutan. Jadi kalau ikut-ikutan nasibnya kayak gitu nanti. Ya, kacamatanya sayang, beli lagi. Mari kita alami batas logika. Karena Allah kita yang kita sembah, tiada yang mustahil bagi Dia. Yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Yang terakhir, nah puji Tuhan yang terakhir ya. Yang ketiga, mengalami mujizat, miracles dalam tempat kerja kita. Kita membawa solusi, hikmat Tuhan, doa kita, kesaksian kita di tempat kerja. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Jadi Tuhan dimuliakan lewat kita mengalami ini, ya, mengalami bahwa kita menjadi solusi. Matius 5 ayat 16, ya, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya. Kita berharap bahwa ada Tuhan yang menerangi jalan hidup kita.
Sehingga kesaksian demi kesaksian kita alami. Ya. Di dalam rumah tangga anak kita yang sama termasuk anak saya. Yang kecanduan, mungkin kecanduan gadget, kecanduan apapun. Ya sepertinya bagi dunia mustahil diubahkan. Kalau pakai konselor, psikiater susah gitu ya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Makanya kita percaya. Ya. Bagaimana yang kita lakukan ya kehidupan kita jadi terang. Artinya jangan sama dengan mereka main gadget, kita juga main gadget. Ya. Mereka malas baca buku, kita malas baca buku. Yang enggak begitu ya. Kita harus jadi terang. Mereka malas olahraga, ya kita harus rajin olahraga. Sekarang kita lagi kumandangkan nih di rumah supaya rajin olahraga. Karena biarpun bait Allah adalah roh kita, tapi roh itu diam di dalam tubuh kita masalahnya. Ya, kalau tubuh kita reot, hancur, sakit, ya kan rohnya nggak mungkin tinggal di pohon gitu ya. Tinggal di tubuh jasmani kita. Makanya harus dijaga jasmani kita. Sekarang nambah lagi bebannya kita. Wah ini kita belajar dari Panenggolan nih ya. Setelah kita berenang, kita belajar fitness juga nih. Otot kita makin udah usia hari Kamis, Jumat, Sabtu, ingat nih masa otot harus dibangun. Ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Ya. Di depan banyak orang supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan mereka memuliakan Bapa yang di surga. Artinya ada kesaksian dalam hidup kita. Ada kesaksian. Ada kesaksian dalam hidup kita. Jadi kalau diringkas, next slide, ini yang terakhir diringkas. Ya. Yang ada 3 hal yang kita mau lakukan. Pertama adalah bersaksi. Menyadari otoritas dalam kesaksian kita. Ada otoritas Tuhan. Ada kuasa dalam kesaksian kita. Bukan karena hebat kita, bukan kita jago ngomong, tapi ada karena hikmat Allah. Yang kedua melampaui batas logika manusia. Bagian kita hanya taat dan percaya. Saya pernah suatu waktu ketika bisnis gitu ya, nggak ada omset, apalagi baru-baru mulai ketika konsultan baru jalan, entah gimana caranya gitu, ketika kita taat sama panggilan kita. Enggak semuanya mudah gitu, mobil harus dibalikin ke perusahaan, naik motor lagi. Tapi kalau kita taat sama panggilan Tuhan, nggak tahu gimana bisa kenal sama orang kenal lagi jadi konsultan, akhirnya bisa ngasih training 10 batch gitu ya, 1 hari, 1 bulan gaji saya. Akhirnya saya dikasih cukup makan. Artinya alami mujizat dalam keseharian kita, dalam bisnis kita. Ayo dagangan yang gak laku Tuhan tolong Tuhan. Ya. Lazarus mati dibangkitkan. Saya yakin ini bisnis yang gak laku. Dalam nama Yesus bisnisnya jalan jadi berkat buat banyak orang. Toko yang sepi kita doakan. Ya. Tetangga kita yang sakit kita doakan. Yang ketiga, mewujudkan mujizat itu di tempat di mana kita ditempatkan, di sekolah, di kampus, di tempat kita bekerja, di bisnis kita. Mari kita harapkan ini, bahwa ada kuasa Injil yang bukan kita hanya tahu, tapi kita hidupi. Bukan karena kita hebat, tapi Roh Kudus yang hebat di dalam kita. Sekali lagi ini kita bukan memamerkan kehebatan kita, kita bukan memamerkan pengalaman kita, tapi kita memamerkan kekuasaan Tuhan, memamerkan kebaikan Tuhan, memamerkan kuasa Tuhan, bahwa Dia yang dahulu sama hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mau